Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke relativitas khusus, yaitu khususnya kita akan bahas pada kecepatan relativistik. Jadi apa sih itu kecepatan relativistik? Jadi kecepatan relativistik itu merupakan kecepatan relatif tergantung pada titik acuan. Nah, sebelum kita masuk ke kecepatan relativistik, kita akan bahas dulu tentang kecepatan relatif atau kecepatan semu pada mekanika klasik. Jadi misal gini, ini ada orang diam di stasiun gitu, misal nih ada jam stasiun. Nah, ada orang diam di stasiun. Kemudian dari orang yang diam di stasiun di sini akan ada misalnya ada kereta atau ada apa gitu. Keretanya bergerak dengan kecepatan V ke sini misalnya. Kereta V misalnya kecepatannya 10. Jadi kecepatnya 10 meter per second. Kemudian di dalam stasiun ini misalnya ada seorang pengamen. Jadi pengamen yang bergerak juga searah dengan kereta dengan kecepatan 1 meter per second itu misal. Jadi berapakah kecepatan orang ini menurut orang yang diam di stasiun? Jadi kecepatan orang menurut orang yang diam di stasiun, jadi V itu sama dengan 10 ditambah dengan 1, yaitu 11 meter per second, karena orang ini bergerak searah dengan kereta. Kalau seandainya orang ini bergerak berlawan arah, jadi orang ini misalnya arahnya menuju ke stasiun, misal ke sini arah ini, berarti jawabannya adalah 10 dikurang dengan 1 karena arahnya berlawanan. Nah, ini berlaku apabila di mekanika klasik. Jadi kalau apa itu mekanika klasik? Jadi apabila kecepatan bendanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya untuk benda yang bergerak segaris dengan benda dan mendekati kecepatan cahaya, itu menggunakan kecepatan relativistik. Dari mana kita tahu bahwa suatu benda mendekati kecepatan cahaya? Apabila di soal itu misalnya diketahui kecepatannya V sama dengan 0, sekian C. Jadi sini ada terakhir itu ada kata C. Yang mana C ini merupakan kecepatan cahaya, misalnya langsung aja 0,4 atau 0,6 atau 0, berapa. Misal contohkan 0,4 C, artinya C sini merupakan cepat rambat cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi di mana kasusnya kalau berapa kecepatan sesuatu objek menurut kecepatan relativistik, rumusnya kayak gini. V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali P2 per C kuadrat. Jadi tidak bisa langsung menggunakan yang ini. Jadi kalau misalnya di soal kalian kecepatnya ada komponen C, tidak bisa langsung digunakan ditambah atau dikurang biasa seperti ini. Harus menggunakan kecepatan relativistik. Nah, di sini ada tanda plus, jadi tanda ini juga bisa berubah jadi minus. Kapan itu? Nah, jadi kita cek di sini. Misal, di sini ada sebuah pesawat, sebuah bumi dulu. Bumi atau pengamat. Kemudian di sini ada sebuah pesawat yang bergerak atau melemparkan partikel tertentu. Jadi yang mana? Kecepatan pesawat atau kecepatan partikel terhadap pesawat itu disebut sebagai V1. Kecepatan pesawat terhadap bumi itu disebut sebagai V2. Sementara kecepatan bumi terhadap partikel ini itu disebut sebagai V saja. Jadi nilai V saja ini bisa dihitung dengan ini. Jadi V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. Nah, yang mana kecepatan partikel V1 ini boleh juga kalian sebut dia sebagai V2. Ini sebut sebagai V1. Ini boleh tukar-tukar. Asalkan ini tidak. Kalau ini tetap selalu dia V. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gini, rumus yang digunakan yang ini. Jadi kalau kondisinya ada pesawat, arahnya sama. Jadi ada pesawat bergerak searah dengan kecepatan, jadi arah sama. Dengan kecepatan partikel yang ditembakkan itu sama-sama menjauhi bumi atau sama-sama mendekati bumi itu. Jadi rumus yang digunakan adalah V sama dengan V1 plus V2 dibagi 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Nah, ini rumus yang digunakan. Terus kasus lainnya lagi, misal di sini ada sebuah pengamat. Jadi itu bumi atau pengamat boleh aja. Kemudian di sini ada pesawat A itu misalnya. Kemudian di sini ada pesawat B. Ini ada pesawat A, ada pesawat B. Nah, menurut orang yang diam di bumi, pesawat A itu memiliki kecepatan misalnya V1. Menurut pesawat B disebut sebagai V2, atau ini boleh bolak-balik. Ini yang sebagai V2, ini yang sebagai V1, tidak masalah. Tetapi menurut pilot A atau pilot B, mereka di sini memiliki kecepatan V.
Jadi menurut pilot A, B itu memiliki kecepatan sebesar B. Menurut pilot B, kecepatan A di sini juga sebesar V. Yang mana nilai V ini bisa juga kita gunakan rumus yang sama. Jadi rumus V-nya boleh kita gunakan. Nah, rumus yang ini sama. Nah, jadi rumusnya boleh kita gunakan yang ini. Yang mana V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Nah, tetapi ada perbedaan kalau misalnya kasusnya kayak gini. Ini misalnya sebuah bumi, ini misalnya bumi. Kemudian ada misalnya pesawat yang bergerak menjauhi bumi. Misalnya ada pesawat bergerak menjauhi bumi, tetapi dia melemparkan partikel tertentu yang menuju ke bumi. Jadi, yang melemparkan partikel tertentu menuju ke bumi. Dengan demikian, kecepatan pesawat menurut bumi ini namanya V1. Kemudian kecepatan bumi, partikel menurut pesawat itu adalah namanya V2. Sementara kecepatan bumi menurut partikel ini namanya V. Kalau kayak gini kasusnya jadi V sama dengan kecepatan yang lebih besar. Misalnya kalau pesawat atau yang kecepatan lebih besar V1 kemudian dikurang dengan V2 per 1 min V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. Nah, yang mana kita anggap dia sebagai V1 V2, atau biar lebih gampang, yang mendekati bumi itu kita anggap yang nilainya positif. Jadi yang mendekati bumi nilai bisa ya. Jadi kalau kayak gini maka kecepatan menuju bumi, yang menuju bumi adalah kecepatan ini, kecepatan peluru menurut pesawat ini arahnya menuju bumi, maka V2 kita anggap positif boleh. Tapi yang jelas di sini kalau di arahnya berlawanan, satu menuju bumi, satu menjauhkan bumi, maka tandanya negatif. Kasus ini juga boleh kasus kayak gini. Misal ini ada sebuah bumi. Ini misalnya bumi, kemudian pesawatnya menuju bumi. Jadi pesawatnya menuju bumi, tapi partikelnya dilemparkan menjauhi bumi. Nah, nih. Jadi ketika ada menuju bumi, ada pesawat juga menuju bumi. Nah, ada pesawat menuju bumi, tapi dia melemparkan partikel menjauhi bumi, sementara pesawatnya menuju bumi. Nah, ini juga menggunakan rumus yang ini, karena arah gerak partikel dengan arah pesawatnya berbeda. Jadi ini sebagai V1-nya, bumi menurut pesawat sebagai V1, pesawat menurut partikel yang ditembakkan sebagai V2, bumi ke partikelnya sebagai V. Jadi besar nilai V, karena sini arah pesawat dengan partikelnya berlawanan, kita juga gunakan rumus yang sama, tanda minus. Jadi biar lebih gampang kan memahami, kalau seandainya dia arahnya searah, maka gunakan tanda plus. Kalau ini dia berhadapan-hadapan, gunakan tanda plus. Kalau partikel yang ditembakkan dengan pesawat tersebut arahnya berlawanan, maka gunakan tanda minus. Nah, jadi biar hasil tidak negatif, nanti gunakan angka nilai kecepatan yang lebih besar mengurangi kecepatan yang lebih kecil, karena tanda negatif hanya sebagai petunjuk arah. Oke, demikianlah dulu untuk teori kecepatan relativistik. Jadi bagaimana dalam contoh soalnya? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Dikatakan di sini seorang pengamat dari stasiun ruang angkasa mengamati adanya pesawat antariksa A dan B yang menuju stasiun dari arah berlawanan. Di sini kata kuncinya dari arah berlawanan. Berarti ini pengamat atau stasiunnya. Di sini ada pesawat A, di sini ada pesawat B, arahnya berlawanan ke sini. Nah, dengan demikian karena arah saling berhadapan-hadapan, maka ini sebagai V1, ini sebagai V2, boleh dibolak-balik, ini sebagai V. Nah, sementara diminta adalah berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot B. Berarti yang diminta adalah nilai V. Entah itu kelajuan A menurut B atau entah itu B menurut A, sama-sama gunakan V. Jadi karena dia berhadapan-hadapan, gunakan rumus yang positif, yaitu V sama dengan V1 tambah V2 per 1 plus V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. V1 nilainya 3/4C tambah dengan V2 juga 3/4C. Dari sini dibilang di soal. Berikutnya dibagi 1 plus 3/4C kali 3/4C dibagi dengan C kuadrat. Nah, kita lanjut di sini. 3/4C ditambah 3/4C ini sama aja artinya dengan 6/4C. Jadi kita masukkan sini 6/4C per 1 plus 3/4 kali 3/4, jawabannya adalah 9/16 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Jadi kita coret habis. Nah, dengan demikian kita lanjut sini. 6/4C
per 1. Ini udah habis. Jadi 1 ditambah 9 per 16 sama aja hasilnya dengan 16 per 16. Jadi 1 ini boleh kita ganti dengan 16 per 16 biar gampang. 16 per 16. 16 ditambah 9 itu hasilnya adalah 25 dibagi dengan 16. 25 dibagi 16 ya. Jadi kita di sini dikali balik, jadi 6 per 4C dikali 16 per 25. Nah, ini kita coret, ini sisa 4. 6 kali 4 24C dibagi dengan 25. Jadi bisa ya, jadi 6 kali 4 24C bagi dengan 25. Dengan demikian maka kecepatan pilot pesawat A menurut pesawat B, atau kecepatan pilot B diamati oleh pesawat A itu sama sebesar 24C per 25. Dengan demikian jawaban yang paling tepat ini adalah option nomor C. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sebuah roket meluncur dengan kelajuan 0,6C relatif menjauhi bumi. Roket tersebut memancarkan sinyal cahaya ke bumi. Nah, jadi di sini ada roket menjauhi bumi tapi sinyalnya menuju bumi. Jadi cek di sini ada bumi, di sini ada roket gitu, misalnya ada roket yang katanya bergerak menjauhi bumi. Jadi gerak menjauhi bumi, tapi dia memberikan sinyal cahaya ya, sinyal cahaya yang katanya menuju ke bumi. Di sini ada cahaya. Ada cahaya menuju bumi sementara ada roket menjauhi. Roket menjauh dengan kecepatan 0,6C. Cahaya mendekati bumi mana cepat rambat cahaya itu adalah sebesar C. Nah, jadi karena sini kasusnya karena dia berlawanan, maka rumus yang digunakan yang negatif. Jadi V sama dengan V1 min V2 per 1 min V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. Nah, yang mana V1 nya kita gunakan yang nilai yang lebih besar. Jadi kita gunakan C nya. Kalau misalnya kalian gunakan yang 0,6C sebagai V1, angka bakal sama saja, tapi nanti ketemu hasil negatif. Jadi saya gunakan lebih besar biar positif. Jadi pertama, ini V1 nya adalah C, cepat rambat cahayanya, kurang V2 nya adalah 0,6C, cepat rambat roketnya, per 1 min V1 nya C dikali 0,6C per C dikuadratkan. C kurang 0,6C ini adalah 0,4C per 1 dikurang 0,6C kali C 0,6C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, coret. Jadi 0,4C dibagi 1 kurang 0,6 adalah 0,4, coret. Dengan demikian maka jawabannya adalah C saja. Jadi yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, demikianlah adik-adik contoh soal dari kecepatan relativistik. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.